Lah kok oh. Emang baru tahu? Ya Allah. Kenapa yang sepuh-sepuh tetap ngaji? Karena yang tua ini paham. Orang tua ngebesarin anak gak ngarep-arep hartanya anak, gak ngarep-arep pangkatnya anak. Sebab wong tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji. Ibu camat di haturanan, mangga. Ibu camat di haturanan. Sekarang ibu kuwu painten di haturanan. Ibu Haji Tini di haturanan di panggung. Ibu Haji Tini, Ibu Kuwu Desa Cibadas, sekarang Ibu camat di haturanan. Alhamdulillah, Ustadzah mumpuni telah ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita sambut dengan bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Untuk panitia gelar infak sodakoh, jangan dimulai nanti dulu. Cici ngelabu, ya, cici ngelawak di kabitan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, Ketua MWC-NU Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cabang barokah ilmuna. Wabil akhos kepada Bapak Bupati Ciamis yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda II yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banjarsari. Wabil akhos kepada Bapak Dr. Andes Haji Dedi Iwa selaku Camat Kecamatan Banjarsari beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Banjarsari beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Banjarsari beserta anggota yang kami hormati. Wabil akhos kepada sadayana aparatur pemerintah Desa Cibadak. Wabil akhos kepada Bapak Margo Suwono selaku Kepala Desa Cibadak beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cibadak beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Cibadak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkah pangkat menjadikan maslahat dan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Ciamis yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ibu Nyai Hajah Mariamah selaku Ketua PAC Muslimat Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua PAC Fatayat Kecamatan Banjarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor PAC Kecamatan Banjarsari, rekan-rekan Banser dan Denwatser yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Cibadak. Saya minta tepuk tangan dulu dong untuk Ketua Panitia dan Muslimat Ranting Cibadak. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama di desa ataupun kecamatan Banjarsari selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat walafiat, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada para agnia, para donatur, oke, Ibu Hajah Tini Bama yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan seluruh warga masyarakat di Desa Cibadak, keluarga besar Persis, keluarga besar Muhammadiyah yang ikut menyokong pengajian hari ini, mudah-mudahan juga selalu diberikan iman Islam ingkang kuat. Amin Allahumma. Sadayana para tamu undangan yang berdiri nangtung ngadeg, muga-muga imana nu jejeg, nu pada linggih lenggah geliasah, nu adi ibadah, nu lagi sakit ilang sakitna, nu lagi meriang ilang meriangna, nu lagi mumet ilang mumetna, nu lagi lara mata ilang larana. Dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, nu prawan-prawan muga-muga enggal ngagaduhan salaki, nu bujang-bujang enggal payu rabi. Moga-moga nu mbah-mbah aki-aki nini-nini, duda-duda randa-randa enggal uli ganti, nu sepuh-sepuh moga-moga enggal
Enggal angkat haji. Amin Allahumma. Sadayana para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan as-sawab qadru ta'ab. Besarnya pahala itu tergantung dari tingkat kesulitan antu ke ibadah. Dina ieu panjenengan sadayana kena srengenge panon poe sampai blobor keringetnya blobor celake. Mudah-mudahan ikut blobor segala penyakitnya. Ini kalau panas-panas begini saya orangnya nggak tegaan ibu. Berarti ngajinya tuh usah lama-lama. Gimana? Nu lama. Bentar, ibu protes emang ikut bayarin tuh? Ikut patungan. Ya Allah, jadi iya judulnya saya Kiai Patungan. Moga-moga anu berkahi, amin Allahumma. Kanjeng Nabi mendawuhkan bahwa ternyata khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik umatnya Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Kanjeng Nabi bilang begitu, sahabat bertanya, kunaon perempuan wadon Madinah? Ternyata perempuan Madinah, kata Nabi, pertama isin wedi karo Gusti Allah, yang kedua isin malu kalau sampai nggak ikut ngaji. Maka hari ini mungkin ada Aisyah datang, betul? Ada muslimat, tentu wong ini acaranya muslimat. Alhamdulillah ogaya fataya. Maka di dalam kitab Usfuriyah namanya, kitabnya kecil bu. Di dalam kitab Usfuriyah ada satu kisah. Seorang fatayat perempuan Madinah. Berarti kan kalau fatayat itu perempuan usia 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Tapi kalau muslimat itu usia 46 sampai usia lansia, itu muslimat. Jadi kalau ayah di Cibadak ibu-ibu umur 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Ternyata di kitab Usfuriyah diriwayatkan ayah seorang fatayat, bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat sedo, dan satu ketika sang fatayat ini sedang tidur bermimpi ayah ibunya yang telah meninggal dunia di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya manggon di sorga, tapi ibunya berada di dalam neraka. Sang fatayat pun terheran-heran, kenapa kok bapak ibu saya di akhirat tempatnya berbeda? Bapaknya di dalam sorga wajahnya cerah, wajahnya sumringah, dan sambil megang ceret. Punten sebelah kanan, assalamualaikum. Ibu tahu ceret ente? Ceret itu wadah air, wadah cai. Cara sini nyebutnya teko. Kalau di tempat saya mah teko nu kecil, ceret nu gede. Mumpuni iya teko, Pak Kiai ceret. Loh, ceret isinya banyak bu, isinya seueur. Kalau buat naruh air 15 gelas aja masih lebih banyak air. Tapi kalau teko mah isinya pas-pasan. Orang buat nuangin air 5 gelas bae udah ketelasen ketongan banyu. Makanya bunyinya teko sama bunyinya ceret beda. Kalau teko ngisi air ke gelas bunyinya itir-itir. Tapi kalau ceret bunyinya rotor. Jadi kalau mumpuni itir-itir Pak Kiai, bukan saya yang bilang, Kiai di sebelah kanan nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata ayah sang fatayat di sorga megangnya megang ceret. Tapi sebelum lanjut begini,
kotak infak nusante wae ibu. Tadi saya udah bilang sama muslimat, besok-besok lagi kalau di majelis taklim ketika ada sholawat jangan langsung keburu kotak infaknya muter. Kita hikmat dulu baca sholawat. Nanti yang mandu ngisi kotak infak adalah mubaligh atau mubalighahnya. Termasuk nanti kita akan coba kalau mubalighnya yang mandu baca sholawat sambil narik infak, itu akan lebih akadnya jelas. Maaf Kiai, guru kami tuh titip pesan sama saya, sodakoh saya pantu. Halo, sodakoh saya itu saya, tapi sodakoh no saya juga harus dari akad yang jelas. Kita muslimat emang biasa bu ditarikin sodakoh, tapi tiba-tiba kotak muter, malah kotak infaknya ditanggor-tanggorin dengkul, dok, dok. Yang mau ngasih sodakoh bingung, ini duit sodakoh tujuannya mau buat apa? Tapi kalau udah dijelasin terlebih dahulu, akhirnya hati nu ikhlas. Oh, mau buat kemaslahatan muslimat. Oh, mau buat nyantunin anak yatim. Yang tadinya mau ngasih 20.000 kan jadi ngasih 150. Jadi ngajinya nu santai wae-nya. Mohon, ini kira-kira ngajinya nanti selesai jam sabaraha ibu? Jam berapa? Jam hiji. Ya Allah, berarti nggak sholat duhurnya 1:30. Ya Allah, saya naik jam 10 lebih 1/4, turunnya jam hiji, berarti ngajinya 3 jam 1/4. Bentar, saya mau cari pembelaan dulu. Pak Camat rawuh tuh bu, datang Pak Camat. Yang mana kiainya Pak Camat? Ati pengker, oke. Romo Kiai non sewu, kula badhe nyun piteran Pak Kiai, kalau di Kecamatan Banjarsari aya mubaligh ceramah sampai 3 jam 1/4. Aya ya. Jangan jadi tukang kompor bu. Kiai itu baru senyum aja udah jujur. Paku mana ya Paku? Saya Paku, Pak Kapolsek yang baloknya masih 2, nanti pulang dari sini baloknya langsung 3. Amin Allahumma. Mohon izin Pak Kapolsek, saya mau tanya Pak Kapolsek, di Kecamatan Banjarsari ada mubalighot ceramah sampai 3 jam 1/4. Senyumnya Pak Kapolsek mencurigakan. Soalnya ini senyuman tetap ngebelain masyarakat. Gimana? Oh ya mohon. Jadi di Banjarsari ayah Kiai ceramah 3 jam 1/4. Ayah Kiai saha? Kah? Nyong mumpuni ngaji 3 jam 1/4. Kita ngundang apa ngontrak? Ya. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sang fatayat di dalam mimpinya ternyata melihat ayahnya di sorga, wajahnya cerah, wajahnya sumringah, happy-nya luar biasa karena manggon di sorga sambil pegang ceret. Ceret bukan sembarang ceret, ceretnya ceret sorga, isinya air sorga yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, wanginya melebihi minyak kasturi. Wanginya luar biasa dan ternyata sangat kontra karena ibunya tidak manggon di sorga tapi manggonnya di neraka, dan di neraka tiap hari disiksa dan hanya pakai secuil kain taplak buat nangkis api neraka, sehingga sang fatayat teriak-teriak manggilin ayahnya supaya ayahnya nolongin ibunya yang berada di neraka. Pak, Bapakna. Sini manggilnya bapaknya apa bapaknya? Bapaknya? Bapaknya saha? Apa bapaknya budak? Pak! Bapaknya! Lah, kan jaraknya jauh bu, manggilnya aja di sorga. Akhirnya sang fatayat teriak-teriak. Orang darurat itu kan mestinya teriak-teriak bu. Ada sopir truk bawa muatan,
naik jembatan mundur lagi, pasti yang diteriakin, "Toh, ganjil toh, toh, ganjil toh." Demikian sang Fatayat, Bu. Di dalam mimpinya sang Fatayat, dia teriak-teriak manggil ayahnya untuk nolongin ibunya, tapi ternyata bapaknya dipanggil oleh anaknya, denger, tapi nggak mau nolong istrinya sendiri, cuman mesem aja. Sehingga sang Fatayat di dalam mimpi ngebatin, "Ya Allah, bapakku nulungi bojone ora gelem ya. Apa jangan-jangan biar waktu uripnya ngalam dunya hidup dalam satu atap rumah, nanti lahir meteng nyong ora pada saling cinta apa ya?" Akhirnya sang Fatayat ini lari nguber ke dalam neraka supaya nolongin ibunya, tapi ternyata belum sampai masuk ke dalam neraka, sang Fatayat di depan pintu neraka, lengan kanannya kecipratan api neraka. Gegara mimpi kecipratan api neraka, sang Fatayat ini terbangun, dan setelah bangun malah tangan kanannya sengkleh. Ibu tahu sengkleh itu apa ya? Sengkleh ini apa? Ngampleh. Bareng bangun tangan kanannya ngampleh, Bu. Sing akhirnya ia Fatayat lari ke rumah Kanjeng Nabi minta pertolongan supaya didoakan cepat sembuh. Ketika Kanjeng Nabi berdoa, sang Fatayat tangan kanannya langsung sembuh seketika. Setelah sembuh, sang Fatayat cerita kepada Kanjeng Nabi apa yang terjadi di dalam mimpinya, sehingga Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalimat, ternyata bapak ibunya sang Fatayat berada di tempat yang berbeda, karena dulu waktu hidup di dunia tinggal dalam satu atap rumah, amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodako, tapi istrinya pelit medit bedidil bakhil, kucirnya jelantir kayak upil kudanil. Saben suaminya mau sodako, istrinya negor, sodako terus. Nambah dadi kuli be kemaki. Gak usah nyantunin anak yatim, kelingan anaknya dewek pitu. Jadi wong kabel lang kasih dadi cempek. Dadakan sodako bocah yatim, rasa sodako karo randa. Bocone si urip. Setiap suaminya mau sodako, pasti istrinya negor, Bu. Yang akhirnya suaminya manggon di sorga, tapi istrinya berada di neraka. Ngapain megangin secuil kain taplak buat nangkis api neraka? Itu taplak berasal dari mana? Ternyata eta seorang ibu, ibunya Fatayat, dulu di dunia walaupun pelit tapi pernah sodakoh. Sodakohnya adalah pernah ngawontenaken hajatan, tapi adalah souvenir oleh-olehnya buat yang pada kondangan bentuknya taplak. Nah, ikhlasnya cuman sodakoh taplak. Akhirnya di neraka eta taplak buat nangkis api neraka. Maka kenapa hari ini muslimat ngawontenaken pengajian semeriah ini, sampai panjenengan ikhlas panas-panasan, ternyata dalam rangka membentuk ibu rumah tangga nu solihah, pinter ngaos, pinter ngaji, mampu menciptakan generasi yang solih solihah, generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyelamatkan orang tua dunia akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Kalau ada yang protes, kok muslimat pasti kalau pengajian seragaman? Emang yang kalau nggak pakai seragam bukan disebut muslimat? Maaf, punten-punten Bu, ini baju muslimat sekedar identitas, tapi perempuan ibu rumah tangga ngaos ngaji dalam rangka punten, maaf, bok sampai seorang istri dapat suami ilmu agamanya pas-pasan. Tenang Pak, bapak-bapak, perempuan ngaji buat nggak buat minterin suami.
Wong wadon pinter ilmu agamanya bukan untuk nyombongin diri sama suami, tapi seorang ibu rumah tangga ngaji rutinan sama muslimat. Sebab ternyata maaf seorang istri tanggung jawabnya besar, tapi lebih besar tanggung jawab seorang suami. Sampai-sampai seorang istri nggak tahu cara toharoh haid datang bulan, maaf, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Istrinya nggak tahu cara mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Kok sampai suami nggak tahu cara mandi wiladah yang bagus, baik dan benar? Istrinya nggak dikasih tahu, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Mandi wiladah, Bu, sampai ngurusin ari-ari tali pusernya bayi adalah tanggung jawab seorang suami. Tuh, mantep apa mantep? Keren apa keren? Tali pusar. Ini bukan asal ngomong. Soalnya dasarnya di kitab namanya kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat, bahwa ternyata ngurusin tali pusarnya bayi adalah tanggung jawab seorang suami. Kalau seorang bapak-bapak ngurusin tali pusar anak sendiri kok nanti kerasa jijik, maka ibarat maaf hidungnya serumpung tapi nggak kerasa. Bentar, ibu tahu serumpung tuh? Serumpung itu nggak punya tulang hidung, bukan sumbing. Maaf ya, bukan lagi body shaming nih. Kalau sumbing, suing, guing itu artinya maaf nggak punya bibir atas. Tapi kalau serumpung, gerumpung, geruwung itu nggak punya tulang hidung dan nggak punya daging hidung. Jadi hidungnya maaf bablasan kayak terowongan Casablanca. Sampai seorang suami kepala rumah tangga ngurusin ari-ari anak sendiri punya rasa jijik. Ibarat irungnya, hidungnya pangambungna gerumpung tapi nggak sadar. Kadang ada nih bapak-bapak fobia, aduh saya anaknya 5 tapi nggak pernah lihat istri saya melahirkan. Soalnya kalau lihat ibu-ibu persalinan saya nggak kuat, bolongan cilike samono, keluar barang gedene samono, saya nggak tahan. Kalau fobia mah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma ini adalah masalah ngurusin ari-ari tali pusar anak. Itu tanggung jawab seorang suami. Malah kadang-kadang ada tali pusar dicuci di kali, disusukan sambil dikuplak pakai kaki, malah buat pangan bebek. Maka ada bocah nakal sampai nggak ketulungan. Mungkin dulunya suami atau sebapaknya ngurusin tali pusar anak sendiri dengan rasa jijik, malah cuma kuplak nang kali. Ya Allah. Nih maaf nih. Makanya Mbah Soleh Darat di kitabnya Kitab Majmu memberikan satu aturan bahwa ngurusin tali pusar seorang bayi ibarat bapaknya lagi ngajarin wudhu sama anak sendiri. Halo? Halo? Saya ulang. Seorang suami dianjurkan kalau ngurusin hari-hari tali pusar bayinya sendiri ibarat lagi ngajarin wudhu sama anaknya. Kenapa saya ngajinya nengok sebelah sono, Bu? Ya Allah, ini baru pertama kali ayah kiai di P. Baru pertama kali ayah kiai dijemur. Iji badak wungkul. Tapi tenang naon nih, Bu. Wong ibu-ibu datang di sini kepanasan, betul? Untuk kebagian snack, betul? Makanya mangkate sing gasik. Oh gasik tetap nggak kebagian snack. Moga-moga rezekina tetap nu barokah. Habis tali pusarnya dibersihin maka dimasukin ke kendil, betul? Kendilnya udah terisi tali pusar, kendilnya digantung apa dikubur? Ah, itu syariat yang benar.
Soalnya ada di satu daerah tali pusar di dalam kendil ini dicantelin di payon di atap rumah. Alasannya dukun bayi ngomong begini, pada digantung, tapi kan kendil itu terbuat dari lemah, dari tanah, sama-sama dikubur dong. Tetap syariatnya karena tali pusar adalah anggota bagian tubuh kita, tetap kayak dikubur, dikebumikan bagaikan mengebumikan seorang mayit. Jangankan tali pusar bu, nih motongin kuku, syariatnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yaitu kitab Gunyah, motongin kuku harus hari Jumat, disunahkan sih bu, tapi sesuai kebutuhan. Motongin kuku disunahkan harinya hari Jumat. Dilemeki bahasa Sundanya dilemeki naon kakak? Dilaman, ditilaman. Bahasa orang Jawa mah dilamaki, disemeki, ditilaman. Ngendikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, motonginnya hari Jumat, ditilamanin. Ditilaman kertas atau tisu boleh, nanti potongannya kuku terus dibungkus sama tilaman itu kertas tisu, habis dibungkus dibuntel persis kayak buntel dia mayit lah begitu bu, nanti terus dikubur. Tidak boleh kuku ini tercecer terbuang sia-sia. Kunaon kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, motongin kuku kok terus dibuang, disapu, tercecer, biasanya buat mainan setan dan iblis. Malah biasanya potongan kuku iya dimakanin setan. Lah kok emang baru tahu? Ya Allah. Memang maaf ya, kelihatan sepele ya bu ya. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada keluarganya gerungsang. Padahal sholatnya nggak ketinggalan, baca Qurannya juga lancar. Tapi suami istri pasea, wae. Tukaran terus, padu terus. Diantaranya motongin kuku tapi tercecer sembarangan. Buat mainan setan ataupun jin iblis, atau sampai dimakan oleh setan itu tadi. Maka punten-punten maaf, secara filosofi begini, sama anggota badan sendiri wae entah menghormati, apalagi sama orang lain. Begitu artinya secara tasawuf. Memang kelihatannya sepele, masa iya motongin kuku wae jadi masalah. Ini syariatnya memang begitu. Artinya apa? Kita sama anggota badan sendiri wae, kita wajib saling menghormati. Bahwa Islam itu luar biasa. Gak ada di dunia ini barang dicipta dengan sia-sia. Teu aya ibu. Aya orang badannya kebek full dengan tato. Lengan kanan tatona gambar tokek, lengan kiri tatona gambar kadal, dadanya tatonya gambar sapi, perutnya gambar buaya, bawahnya perut tatonya gambar orai, kepalanya di bawah kloget-kloget. Ya orai kloget-kloget kan pantes bu, namanya orai. Tahu orai ente? Udah. Iya orang Sunda bukan sih? Ayah Sunda, ayah Jawa. Alhamdulillah bita tiasa bahasa Sunda bu, tiasana cuma salit-salit ngumpul. Selalu ala Nabi Muhammad. Enggak ada di dunia ini barang sesuatu pun dicipta sia-sia, enggak ada. Sampai-sampai namanya ngurusin jenazah udah tidak ada nyawanya, tetap syariatnya dirumati secara syariat Islam. Karena menurut kitab Tanwirul Qulub, namanya orang kok nyolati jenazah adalah dianjurkan dengan sir,
ngimami sholat jenazah tetap diucapkan takbirnya agak keras, tapi disunahkan lagi nggak boleh terlalu keras, karena orang ngimami sholat jenazah terlalu keras takutnya mayitnya kaget. Bong atuh bong, mayitnya kaget. Ternyata menurut kitab Tanwirul Qulub, namanya jenazah waktu lagi disolatin tetap ruhnya itu masih berada di sekitaran jenazah itu tadi. Maka justru ruh setelah pisah dengan nyawa itu tambah cerdas, tahu satu-satu orang mangkat sholat jenazah niat ikhlas atau tidak, ruh itu tahu. Makanya kenapa sampai detik hari ini setiap ruh, setiap nyawa walaupun jasadnya di dalam kuburan, maka tiap hari ruh itu berdoa. Apa doanya ruh? Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Tiap dina doanya begitu. Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, tolong jadikanlah anak keturunan saya anak keturunan yang ahli ibadah. Setiap ruh doanya begitu, Bu. Maka aneh dan pertanyaan yang di luar nurul. Ya nalar, nggak habis pikir saya. Pikir. Ada keluarga, ada anak ziarah ke kuburan orang tuanya, malah ditanyain togel. Bah, kieu nomornya pirang, bah. Aneh, Bu. Orang yang di kuburan saja sedang berdoa, maka yang hidup berdoa, yang mati tetap berdoa. Cuma bedanya orang yang masih hidup doanya ada kesempatan diijabah dan setiap doanya menjadikan ganjaran. Tapi kalau orang udah mati, ada kesempatan doanya diijabah tapi tidak mendapatkan ganjaran. Maka kenapa Bapak Ibu, kula panjenengan sebagai orang tua muslimat ini udah sepuh-sepuh nih. Betul nih, ada usia 68. Lagi kipasan pakai bekas kardus. Bamba sepuh ikut muslimatan. Kenapa yang sepuh-sepuh tetap ngaji? Karena yang tua ini paham. Orang tua ngebesarin anak gak ngarep-arep hartanya anak, gak ngarep-arep pangkatnya anak. Sebab wong tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji. Saya anak, panjenengan anak. Kita diingatkan lagi masih di kitab namanya Tanwirul Qulub, bahwa ternyata bukan Tanwirul Qulub, salah. Saya ngomong nggak pakai nafsu, Bu. Saya ngomong pakai dasar. Saya takut, Bu, kalau ngomongnya saya cuma modal dari internet. Emang besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab. Sebegini banyak nih orang hadir mau mendengarkan saya ceramah pakai dasar. Ditulis tenan naon, Bu. Di dalam kitab namanya Syarah Sulam Taufik. Ibu nih saya ngomong mantep, Ibu. Masih aja nggak percaya sama saya. Ini sih ngomong lagi ancang-ancang, kuda-kuda, soalnya mantep nih saya ngomong. Di dalam Syarah Sulam Taufik, Sulam Taufik itu lebih ke cerita masalah bab aturan toharoh yang benar. Tapi ini di sarahnya. Di dalam Syarah Sulam Taufik dijelaskan apabila orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih ninggal utang, baik ninggalin utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat janji nazar. Yang ketiga, dulu hidupnya pernah sugih, tapi sampai matinya belum naik haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Bukan saya yang ngomong, saya cuma nyampein. Saya ulang. Di dalam Syarah Sulam Taufik, kalau ada orang tua meninggal dunia,
masih ninggal janji, baik janji utang duit atau janji lesan. Yang kedua, pernah sugih belum lunga kaji. Yang ketiga, ninggal wasiat atau nadar. Kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama saja mangan duit riba. Kenapa saya menyampaikan begini? Saya anak jenengan anak-anak di zaman sekarang ini taunya dan mengerti kalau orang tuanya mati ya warisannya dibagi. Ayah orang di dia begitu. Ayah hanya gegara rebutan warisan sama saudara kandung pada pasea sampai tahunan. Di jalan kepapasan gak takon-takonan. Sampai tahunan gak saling sapa hanya gara-gara rebutan warisan. Ayah orang sini begitu? Ayo, angkat orangnya, angkat. Maaf nih Bu, soalnya begini ya. Maaf punten. Loh, kok orang tua yang punya utang anak yang harus ke pradahnya rutangin? Maaf nih ya, banyak orang tua ada butuh dana banyak, mau utang sama anak itu nggak enak, takut dipendelikin anak mantu. Butuh uang gede mau bilang sama anak sendiri aja nggak enak, takut merusuhin usahanya anak. Akhirnya terkadang terpaksa utangnya sama tetangga, utangnya sama saudara, malah naudzubillah dalik terkadang sampai utang ke rentenir. Makanya di dalam kitab namanya Qurtul Ghais, Qurtul artinya tetes-tetes, Ghais itu artinya pitulungan. Jadi Qurtul Ghais adalah kitab tetesnya pitulungan, dijelaskan ciri-ciri ahli waris nuwaras. Saya ulang. Ciri-ciri ahli waris nuwaras. Emang ada ahli waris gak waras? Ayo, cuma nerimanya warisan, tapi kalau masalah utang orang tua nggak ikut campur. Ada aja orang begitu. Ada Bu? Maka maaf ya, masih di Sarah Sulam Taufik. Kalau ada orang cuma terima beres nerima warisan, tapi masalah utangnya orang tua nggak mau ngelunasin, maka walaupun dapat warisan banyak, nggak mungkin sampai anak ke-7 turunan. Jangankan sampai 7 turunan, baru meteng awe warisannya udah habis. Ya itu gara-gara ciri-ciri warisan yang nggak berkah. Gara-gara orang tuanya masih banyak tanggungan, janji-janji belum dilunasin oleh anak, maka warisannya nggak berkah walaupun warisannya banyak. Maka menurut kitab Qurtul Ghais, ciri-ciri ahli waris nuwaras kaping hiji nyaeta, kayak orang Sunda banget ya. Kaping hiji nyaeta mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau ngelunasin tanggungan utang-utang atau janji orang tua. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Maka kata kitab Sarah Sulam Taufik, orang kok pernah sugih, pernah bunghar, pernah kaya. Soalnya saya ngomong benghar susah Bu. Begini, sugih itu bukan fardu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih memang perlu. Kenaon kata kitab Adhkarun Nawawi, Kanjeng Nabi menganjurkan kita kalau setelah sholat fardu, setelah sholat fardu, lagi sholat fardu, habis baca tahiyat mau salam, maka setelah tahiyat ditambahin doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang. Ini kata kitab Adhkarun Nawawi. Setelah sholat
bukan setelah, lagi sholat fardu, baca tahiyat selesai, sebelum salam maka ditambahin doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, jadikanlah saya orang yang kuat di dalam ibadah, diberikan hidayah dan diberikan sugih. Sugih. Ada yang ngomong, lamun puni saya emang gak butuh suguh, sugolah. Gara panas bu di sini, saya pindah lagi. Sugih memang gak fardu bu, tapi ada yang ngomong, lamun puni saya mah gak perlu sugih, yang penting cukup. Buat ngaji cukup, buat anak sekolah cukup, nyarutang, buat belanja, buat shopping, buat naik haji. Itu namanya egosentrik. Apaan tuh egosentrik? Maaf ya, ibadah itu nggak cuma sholat. Kalau ibadah cuma sholat namanya egosentrik. Ibadah individu cuma sama Tuhan doang, itu namanya masih egois bu. Kalau cukup loh ya, cukup itu kan buat diri sendiri, cukup ini buat mengendalikan. Tapi kalau sugih berarti lewih. Lewih bahasa Sundanya naon? Kakak? Langkung. Kalau orang rezekinya langkung, mudah-mudahan gara-gara rezekinya langkung bisa masihan kata tangga, masihan ke anak yatim piatu, bisa masihan ke pondok pesantren, bisa masihan ngebangun masjid. Itu gara-gara rezekinya langkung, cukup untuk diri sendiri. Tapi kalau langkung, moga-moga bisa ikut masihan kepada orang lain yang membutuhkan. Masih saya ngomong begini dibantah, masihan ngenteni sugih. Kapan gone masihan? Ini saya ngomong dewek, saya sedang bertengkar dengan pikiran saya sendiri. Gak apa-apa sih bu, namanya orang mikir. Memang orang harus muat bu. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rakaatin. Wong gelem muat mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Istri dan suaminya di rumah mau gugoyonan bercanda 1 jam aja, itu ganjarannya lebih besar ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Orang sholat 1000 rakaat dengkul sampai lempoh bu, tapi suami istri bercanda 1 jam wae, ganjarannya bagaikan sholat sunnah, bahkan lebih dari sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah ya Allah. Tuh saya udah pintar bercanda, cuman encan ngagadulan salaki bu, suaminya jing belum ada. Bapak-bapak juga namanya punya istri, jangan dianggurin. Ada istri di rumah lagi bengong diajak bercanda. Soalnya apa, banyak bapak-bapak bercandanya sama bakul kopi. Mau bakul kopi hahaha. Tapi kalau di rumah pada galak sama istri sendiri. Ada orang laki begitu? Ada? Berangkat orang mah? Ya Allah. Ini ngajinya sampai jam 1 kan? Cuma takon wungkul. Ini berhubung ngajinya sampai jam 1, ya alhamdulillah saya kedapatan amanah dari panitia. Karena ini amanah wajib saya sampaikan, begini amanah. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Wih, ngudeni nemeni. Kabar baiknya pengajian hari ini disengguyung oleh seluruh muslimat Ranting, Cibadak dan keluarga besar PAC Banjarsari. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari Pak Kepala Desa yang titip amanah, mari muslimat guyub rukun
dengan seluruh keluarga besar organisasi yang ada di Cibadak. Tepuk tangan dulu dong, mantep nih mantep. Amanah yang kedua, kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Ini mesti orang Jasun ini, Jawa Sunda. Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan muslimat Ranting Cibadak PAC Banjarsari, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Ini punten-punten Bu, yang udah ditarikin infak mau ngasih lagi tenanaon, yang belum ditarikin nanti bareng saya ya Bu. Saya juga ngasih sodakoan. Nanti kalau saya nggak ngasih sodakoan nanti tersiar kabar katanya ustazah jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, kan repot Bu. Jadi nanti sodakonya dimulai dulu dari saya. Nah kalau jenengan masih hana eta sesuai kemampuan, nu jadi soang telurnya segede telur soang, nu jadi bebek telurnya segede telur bebek, nu jadi ayam telurnya segede telur ayam, nu jadi burung merpati telurnya segede burung merpati, nu jadi manuk piit. Tak usah memaksakan diri telurnya segede telur soang, karunya tuh hampir dobolan. Sesuai kemampuan. Iya, kalau sesuai kemampuan ibu-ibu nanti persiapan ngurogoh sak dompet. Ini asisten saya yang jilbab ungu, walaupun asisten bude saya, tapi yang ngemasukin duit bude saya, tapi kan duitnya saya Bu. Kan takutnya jangan salah paham. Nanti kotak infaknya dimulai dari saya, terus kotak infaknya muter. Ibu persiapan ngerogoh sak dompet. Mau jadi soang apa jadi piit? Jadi piit apa jadi soang? Jadi soang? Mentalnya orang Banjarsari, mental wong sugih. Cita-citanya pengen jadi soang. Soang adalah telurnya ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk piit berapa? 2000. Ya Allah, jauh banget kaceke. Lagi merpati aja ngasih 30, masa piit 2000. Ali-aline sakeong-keong. Gelangnya salangan dipakai kabeh. Kalungnya panjangnya sampai budel. Masa ngasih cuman 2000, ya isin akar budele. Angga kata infaknya muter, bisa dimulai dari atas dulu sini monggo. Sinambi baca sholawat sasarangan. Iya, kotak infak bukan untuk nambahi amplop yang mumpuni. Bu Camat gak ngasih juga nggak apa-apa. Bu Camat, saya tahu gaji camat itu nggak seberapa. Jauh sama amplop saya sepanggung. Kalau ke rumah langsung ada mending gajian plus bengkok sekalian Bu. Tapi kalau camat cuman gaji buta. Punten, bercanda ya Bu Camat itu. Jangan nangis Bu Camat ya Allah. Saya sudah membuat camat nangis. Mangga, kotak infaknya muter sekali deh. Ini bukan untuk nambah amplopnya mumpuni, tapi mutlak untuk kemaslahatan kegiatan muslimat PAC Kecamatan Banjarsari. Mangga, sinambi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Banjarsari daerah berkah, Kota santri. tak aya nu angin ya. Banjarsari daerah na berkah. Amin ya Allah. Para santri soleh minum jamuna cengkeh, muslimat lemu gelange akeh. Bu, ayah tetangga nikmatna motor enek baru, rumahnya bagus, gelangna seueur,
Jenengan seneng tuh? Senyumnya mencurigakan. Aya orang gelana seueur, kita muslimat nu husnudon. Oh, gelana seueur anu celengan. Celengan. Ibu tahu celengan tuh? Tabungan. Oh, anaknya tilu. No, nomor tilu masih MI, nomor 2 na MTS sambil mondok, anak nomor hijina kuliah sambil mondok oge, mesti butuhna seueur pisan. Berarti eta gelang anu tabungan. Bok sewaktu-waktu aya butuh mendadak bisa buat nutup kebutuhan. Oh, gelana seueur celengan. Celengan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, ngajinya dilanjut buat tes isian waktu nggih Bu nggih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sodakoh ibarat seorang petani nandur biji hiji tukulnya 7. Halo, assalamualaikum. Sebelah kiri masih sadar? Alhamdulillah. Ente ngantuk Bu? Saya khawatir Bu, ngajinya panas nggak mungkin ngantuk. Ya sambil dikipasin silo juga masa yang merem-merem lama-lama ngantuk Bu. Apalagi jam-jam 11 begini nih, di kelas lagi ngantuknya luar biasa kalau di kelas Bu. Makanya saya ngecek dulu, takutnya saya jauh-jauh datang ke sini ditinggal ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebanget. Gedang keluduk godonge sengkleh, wong ngantuk lambena. Gedang keluduk dimakan ular, wong ngantuk mangat karo. Pinter sampean. Salu ala Nabi Muhammad. Orang sodakoh ibarat petani nandur biji hiji tukulnya salaep. 7 berapa? 7 di sini apa? 7 ya. Kalau salapan sabaraha tuh? 9. Oh. Hiji 2 tilu 4 5 genep 7 8 salapan 10. Ya Allah, baru ada nih punyai anu ceramah diajarin nama santrinya. Begini, kenapa Gusti Allah menggambarkan orang sodako ibarat orang nanam biji hiji? Kenapa digambarkan petani? Petani itu Bu, setanam-tanamnya menjadikan sodako. Kata kitab namanya I'anatul Talibin, halaman juz 2, dan ternyata Kanjeng Nabi dawuh afdolul mukasabi az-zura'atu. Afdolul mukasabi saapik-apike penggawean az-zura'atu seorang petani. Yang kedua pedagang. Yang ketiga adalah ahli atau profesi. Dan yang keempatnya barulah disebut abdi negara. Jadi lurah, camat, pejabat, DPR itu justru jabatan paling nomor 4. Masih lebih tinggi seorang petani. Tepuk tangan dulu dah. Ayah di sini DPR, ayah. Yang mana ini? Peci hidung. Yang koko putih. Berarti kalau ada DPR udah datang ke pengajian, bentar lagi mau pemilu. Saya mah tahu siasat politiknya DPR, saya mah. Ayah, Pak DPR langsung ngebela diri. Enggak, saya orang gak pemilu aja, saya senang pengajian begitu katanya. Ikhlas itu penggawean hati. Jadi ikhlas itu nggak bisa, maaf ya. Ada nih, Haji Bomo Banjarsari Madiun kasih sodakuan pengajian 7,5 juta.
Ada yang gerundeng di belakang, nggak ikhlas. Sambil disebut namanya mah nggak ikhlas. Kata siapa? Disebut atau tidaknya seorang ahlinya bukan barometer ikhlas dan tidaknya satu amal. Kenapa? Sahabat bertanya, ma huwa ikhlas ya Rasulullah? Ikhlas itu apa? Duh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab, tapi terdiam, nggak bisa ngejawab apa-apa. Ditanya ikhlas, Kanjeng Nabi kebingungan. Kanjeng Nabi ditanya ikhlas, Kanjeng Nabi cicing. Kenapa? Kanjeng Nabi pun bingung kalau ditanya ikhlas. Tapi setelah Kanjeng Nabi terdiam, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya mandap ke bumi, supaya ngebantu Kanjeng Nabi ngejawab apa itu ikhlas. Setelah dideketin nama malaikat Jibril, beberapa waktu kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ikhlas adalah fahuwa amal yuqbalullah. Saya ulang. Ikhlas adalah fahuwal amal yuqbalullah. Setiap penggawaian amal yang diterima oleh Allah adalah perbuatan yang ikhlas. Berarti sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita diterima atau tidaknya nggak kelihatan, Bu. Memang ikhlas itu adalah penggawaian hati. Maka mohon maaf kalau saya udah suudon nama Pak DPR. Namanya Pak DPR siapa? Pak Marcel. Alhamdulillah, saya juga kalau pengajian sering dapat Marcel 2. Marcel. Ya. Marcel yang artis apa bukan? Bukan, ini Marcel yang calon DPR. Subhanallah. Udah jadi mau nyalon gede. Ya Allah, ramuman-mumani. Pak Marcel jadi DPR udah berapa kali periode, Pak? Baru 1. Ini rencana mau 2. Ya Allah, mangas banget. Pak Marcel nyalon DPR mau 2 kali ini. Alhamdulillah saya jadi DPR dari tahun 95, Pak. Kalau Pak Marcel kan DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR Durung Payurabi. Dari tahun 95 sama sekarang, ya Allah. Lama banget ya, Bu. Bukan promosi, informasi. Promosi, emang saya dagangan apa? Nggak usah dipromosiin mah, masih nggak nih jual murah. Yang ngantri mah seueur, Bu. Saya sampai 27 tahun belum ngagaduhan salaki, bukannya nggak laku ya, sorry hello. Saya sampai detik hari ini belum nikah karena maaf punten non sewu, belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Nih muslimat kudu paham. Halo. Muslimat pinter ngaji, ngerti agama, bukan untuk merendahkan derajat suami. Wong wadon ngaji di pesantren, habis ngaji terus kuliah sampai S2, setinggi-tingginya perempuan di dalam kuliah, punya jabatan, punya titel, ataupun gajinya lebih gede ketimbang suaminya. Kalau ngerti agama, gak mungkin menyepelekan suaminya. Makanya di dalam pernikahan ada yang disebut mahrul misli. Saya ulang. Di dalam pernikahan ada yang disebut mahrul misli. Ditulis tenan naon Ibu. Apa itu mahrul misli? Mahar yang disesuaikan dengan besar kecilnya patokan umumnya di kampung calon pengantin perempuan. Contoh nih, Pak Marcel udah nikah, Pak Marcel. Alhamdulillah udah ada pawangnya berarti. Aman, nggak bisa ngelirik-ngelirik saya. Begini Pak Marcel, saya mau tanya, kalau di Banjarsari, Bapak dapil Banjarsari juga, Banjarsari terus Purwadardi, Lakbok, Banjaranyar, Banjarsari, Suboh, Ramuman-Rumani temenanan dia. Pak Marcel, saya mau tanya, kalau di Banjarsari dapilnya Bapak, kalau mahar itu rata-rata berapa juta? Oh, Pak Marcel bilang ambil begini loh, sesuai kemampuannya calon pengantin kakung. Oke.
Kemarin saya bikin riset Bu di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu ternyata mahar di sana rata-rata 1 juta guys. Nah, maklum kenapa? Di Kalimantan Selatan mahar sampai 60 juta karena di sana rata-rata pengusaha bos iler. Iler bukan sembarang iler. Ilernya iler manuk walet Bu. Jadi di sana iler manuk walet itu 1 kilonya paling murah 9 juta per kilo dan paling mahal sampai pernah menembus 29 juta per kilonya. Ekspornya ke Cina. Di Cina kalau udah masuk ke hotel bintang 5, maka 1 porsi makanan yang dasarnya adalah sarang manuk walet di sana dibanderol sampai 4,9 juta. Iler Bu, ya Allah, gak usah tanya ilernya sampean. Orang saya sama iler sendiri aja ogah saya Bu. Di sana pengusaha iler walet dan yang kedua kelapa sawit. Jadi kalau di sana 60 juta rupiah mahar rata-rata paling murah itu wajar karena di sana orang-orang bonghar. Dan di sini di Banjarsari jawabannya Pak Marcel sesuai kemampuannya calon pengantin kakung. Umpama nih buat gambaran aja biar hukumnya ini jelas. Kalau seumpama nih di Cibadak mahar itu 5 juta umpama, umumnya 5 juta. Berarti calon pengantin laki kalau mau dapat perempuan sini itu harus tahu nggak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta nanti hukumnya jatuh kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, anaknya cantik, bapaknya bilang, nih anak saya gede dur lancir kuning, irungnya bangir meripatin belalak kulitnya putih, irungnya mincis lambene tipis. Saya mau ke denok montok. Ini pakai kol-kolaku bro. Ini sebab anak saya cantik dan sekolahnya juga sarjana. Jadi kalau nggak 100 juta nggak saya lepas. Kayak dagangan sapi bayi ya Bu ya. Kalau nggak 1 juta nggak dilepas. Ini namanya makruh tanzih. Bikin standar terlalu mahal. Sampai 100 juta. Nanti malah Cibadak jadi perawan tua kabeh Bu. Kayak si ngomong ya Allah. Baru kali ini nih ada pengajian nyebut bunyanya perawan tua. Baru ya di Cibadak. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Baru kali ini ada jomblo sombong banget ya saya orangnya. Guyonan Bu, nikah itu kecil, ngerumatnya itu yang susah. Karena banyak orang siap menikah tapi tidak siap berumah tangga. Sama sombong baik dari tadi, maaf bercanda ya Bu ya. Tapi memang betul, banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Makanya kenapa ini saya lagi menjelaskan nih makruh tanzihnya. Orang yang buat mahar terlalu tinggi itu makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Terlalu murah dari standar nggak boleh, karena walaupun nikah cincin besi sah buat nikah, walaupun maharnya cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Kemarin kejadian di Jawa Timur, ada seorang perempuan menerima mahar dari suaminya berupa sebuah linggis. Sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Makruh tanzihnya, ya maaf ya Bu, tetangga kan mesti pada ngegosip, ih terima nama linggis ya, berarti besok malam pertamanya dilinggis. Kalau kupina kandel tebel, imannya kuat silahkan mangga, karena naon. Tapi makruh tanzihnya kalau cuma sebuah linggis, khawatirnya kalau si istri berumah tangga dengan itu laki terbentur masalah, mesti istrinya ngodek-ngodek. Apalagi marahnya cuma linggis. Ih, istri kan kalau marah sukanya ngungkit-ngungkit.
Pak, jadi suami saya nggak usah kebanyakan pola. Bapak nikah sama saya kan cuma modal linggis-linggis wungkul. Suaminya ngejawab, cuman linggis wungkul. Tapi kue be anaknya nganti 5. Khawatirnya di situ Bu, kalau terlalu murah masalah linggis mahar, maka kenapa muslimat tetap ngaji, tetap naus, supaya apa? Nggak kebablasan. Orang perempuan secantik apapun, setinggi apapun titelnya, bahkan cari duitnya lebih pintar ketimbang suaminya, tapi kalau ngerti agama gak mungkin menyepelekan suaminya. Maka alhamdulillah hari ini adalah pengajian Yaumul Ijtima, mumpung bulannya bulan Dzulqa'dah. 1 tahun ada 12 bulan, tapi ngendikannya Allah di antara 12 bulan aya 4 bulan nu istimewa. Kaping hiji nyaeta bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua besok nih bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang nomor 4 nyaeta bulan Rajab. Ramadan. Nangarep dewek banter salah. Kalau Ramadan sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi kalau Rajab ini termasuk dalam rangkaian yang undikannya Allah di dalam Al-Quran 4 bulan yang istimewa. Ini urutan, tapi memang Rajab agak bisa sorangan. Yang 3 gandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nu nomor 4-nya Rajab, Ramadan. Cuma samanya rohnya wungkul Bu. Dzulqa'dah ini persiapan besok Dzulhijjah kita ngelakonin Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Maaf punten. Anu paku di sana ya? Oh, di kantor. Paku di kantor ayana Mas Marcel Bu, ya Allah. Mas Marcel. Kiai, ngapunten Kiai, saya tanya deh Kiai, kalau tanya Mas Marcel, ini iklannya terlalu banyak Bu, ya ikut ngamplopin enggak? Kiai, saya mau tanya Kiai, kalau di Cibadak punten pisan, besok kira-kira nyembelih kurbannya sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, kiainya jawab katanya sampai nggak bisa dihitung. Ya Allah, sombong banget. Berarti orang Cibadak orang nasuge. Kalau yang suge tidak berkesempatan ngelakoni kurban, tetap ketika Idul Adha kita dianjurkan nyembelih ingon-ingon sendiri yang berbentuk unggas. Saya ulang nih. Sugih, kaya, mampu, kok tidak berkesempatan kurban, ya gak apa-apa. Tapi tetap dianjurkan untuk nyembelih ayam, Bu. Ibu punya ingon-ingon tuh? Apa ingon-ingon ah? Ayam, kucing, ya Allah kucing. Paku dateng ya tenangan Baku, alhamdulillah. Ini warganya sampean unik-unik banget Paku. Sudah bilang tadi kalau yang sugi belum berkesempatan kurban disuruh nyembelih ingon-ingon yang berbentuk unggas. Ibu punya ingon-ingon, punya apa? Kucing, ya bener sih. Tapi sudah kasih clue-nya tadi yang berbentuk unggas. Ibu mah ulangi lagi nih bapak-bapak, punten. Oh bapak-bapak agak jarang lagi pada berangkat kerja. Hari Ahad tetap kerja Bu. Oh ya, oh di Jakarta. Berarti di sini lagi banyak janda-janda ya Bu ya. Oke. Punten, Pakku kagungan gadah ingon-ingon apa mboten? Gadah, napa ingon-ingone? Manuk. Subhanallah. Pakku ingon-ingone manuk.
Ya manuk juga unggas sih, tapi kan rada berbahaya. Pertama jarang dagingnya, yang kedua apalagi manuk yang teu aya matana. Aduh, repot deh. Jangan disembelih paku, itu cuman hiji-hiji na wungkul. Dah, biar nggak salah paham nih. Sunnah dari Kanjeng Nabi, yang sugih yang kaya belum berkesempatan kurban, tetap pas hari raya Idul Adha nyembelih ingon-ingon yang berbentuk unggas, ayam, bebek, itik, mentok, mangga. Yang gak punya ingon-ingon gimana? Beli daging ayam, buka jimada, bama. Beli daging ayam setengah kilo tenanaon, dimasak sendiri pas hari raya Idul Adha, dimasak rica-rica. Kenapa yang sugih, yang gak berkurban tetap dianjurkan nyembelih hewan ayam? Karena dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah. Sunnah Kanjeng Nabi, wong sugih yang tidak berkurban tetap nyembelih ayam dalam rangka menghilangkan rasa geragas. Ginau geragas? Geragas is a mangas. Mangas is a apa wae doyan. Aya di sini orang benghar sugih geragas. Aya wong sugih geragas eta anu sugih tapi nggak kurban, tapi ngarep-arep bagian. Malah sengaja kawit pagi hari raya Idul Adha nggak masak, nunggu nganti cangklungan. Jare lurah Cibadak sapinan melikur, kambingnya sampai nggak bisa dihitung. Mas sampai jam 4:30 sore dagingnya nggak nyampe sini. Kayak guys terlanjur bumbune diuleg. Sunduknya sate disiap-siap nah. Batok tepes wis jadi areng. Masa sapi 6 likur teu nepi-nepi. Eta namanya geragas namanya Bu. Makanya nih punten maaf. Kemarin di Cipari itu Cilacap perbatasan Jawa Barat Bu. Ada satu organisasi, tapi bukan Persis, bukan NU, bukan Muhammadiyah, entah dari organisasi apa, tapi perlu kita antisipasi. Ada organisasi yang membolehkan menyembelih kambing satu boleh buat kurban sakeluarga. Ini lagi ramai organisasi begitu. Itu bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, entah itu organisasi apa, saya nggak tahu, atau sesat atau tidak, belum ada MU yang menjelaskan. Begini, memang betul ada hadis riwayat At-Tirmidzi membolehkan dan meriwayatkan bahwa dulu Kanjeng Nabi pernah kurban embe kambing satu, diniatkan untuk sekeluarga, dan seluruh umat Islam mendapatkan berkah dari Kanjeng Nabi menyembelih kurban kambing satu itu tadi. Tapi ini organisasi tidak tahu asbabul wurudnya. Kenapa Kanjeng Nabi membolehkan, atau bukan membolehkan, waktu itu pernah nyembelih kambing hiji diniatkan buat kurban sekeluarga. Asbabul wurudnya, sebab musababnya, karena waktu itu Kanjeng Nabi sedang keterjang pandemi, persis kayak corona kemarin Bu, tapi lebih parah karena memang sampai banyak orang kaya langsung miskin sampai beberapa tahun, sehingga Kanjeng Nabi tersisa embek tinggal hiji. Akhirnya embek hiji iya tetap dikurbankan oleh Kanjeng Nabi untuk menggugurkan sunnah muakkadah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya diniatkan oleh Kanjeng Nabi kurban embek hiji buat sakeluarga. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan seluruh umat Islam mendapatkan berkahnya saya kurban embek hiji iya. Lah, zaman sekarang udah nggak ada wong melarat Bu. Orang miskin zaman sekarang yang nerima BLT aja naiknya motor PCI. Orang sekarang yang nerima BLT wae rumahnya gedongan, keramiknya granit marmer. Sudah nggak ada orang miskin di zaman kita, nggak ada satu kampung miskin semua, nggak ada Ibu.
Bahkan sekarang banyak organisasi dari para aliyah dermawan, salah satunya adalah guru saya di Malaysia. Beliau terkumpul dalam organisasi yaitu orang-orang yang sugih untuk mengirimkan dana untuk kurban di Afrika Selatan. Jadi di Afrika Selatan banyak sekali orang Islam yang sangat-sangat miskin dan kekurangan. Air saja di sana susah. Wudhu aja sekarang pakai airnya pas-pasan di Afrika, sehingga ngirimnya daging sapi itu ke Afrika. Bahkan saya pernah dititipi langsung 2 ekor kambing dari Malaysia untuk disembelih di daerah yang kiranya maaf punten banyak orang miskinnya. Sekarang mau udah nggak ada orang miskin. Orang zaman sekarang transfer uangnya juga gampang, belinya juga gampang. Maka kenapa ini hadis kalau ditempatkan di zaman kita sekarang ini rada kurang pas. Karena zaman kita ini jarang orang miskin, makanya disunahkan yang sugih, yang kaya tidak berkurban, tetap nyembelih ayam daging sendiri supaya tidak mengharapkan kupon bagian. Seperti itu Bapak Ibu. Karena yang miskin adalah yang dituju menerima bagian daging kurban. Orang kaya kok dikasih bagian kurban, itu bukan sodako, itu namanya hadiah. Maka miskin kan gak punya kulkas. Halo? Halo? Miskin kan gak punya kulkas. Lah panitia kurban nuju sama yang miskin, dagingnya nerima, dengkulnya nerima, sampai igane kepala sebuntut-buntutnya si miskin nerima. Nah kan gak punya kulkas. Kalau dimasak semua nggak habis, dimasihan ke tetangga, tetangga juga sama-sama punya daging. Akhirnya oleh si miskin bagian daging kurban dijual, diuangkan, dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Ibu nek yes, ini buat si miskin ibu. Oh yes segala. Saya ulang ya. Bagi si miskin ketika nerima bagian daging kurban, kok ternyata saking banyaknya karena nggak punya kulkas, mau dimasak juga malah mubadir. Akhirnya diuangkan, dijual, lebih manfaat akan digunakan uangnya, maka hukumnya boleh bagi si miskin. Yang kaya menjual bagian daging kurban haram hukumnya. Kenapa haram? Contoh begini, maaf ya, memang gak dijual, tapi si sugi nerima bagian nih Idul Adha tahun 2021 likur telulikur sengaja disimpan di kulkas freezer. Ternyata buat modal hajatan. Ayah orang sini begitu. Ayah, ya Allah. Tapi kan gak dijual, mumpuni iya gak dijual. Tapi sudah ada niat tuh mencari keuntungan biar hajatannya gak modal terlalu banyak, digiling jadi bakso buat nyuguh tamu. Itu gak boleh bagi si kaya, kecuali disimpan di kulkas freezer buat masak sendiri dan keluarga, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau sampai buat nyuguh tamu itu nggak boleh. Acara yasinan umpamanya nih, giling bagian daging kurban itu nggak boleh kalau buat yang sugih. Tapi kalau yang miskin boleh. Begitu Bapak Ibu, supaya nggak salah paham. Karena memang di zaman kita banyak wong sugih tapi nggak sadar. Katanya sugih masih nerima BLT, ngarep-ngarep kupon bagian, bukan orang sini, orang sono. Jam sabaraha Ibu? Jam 10. Jam 10? Jam 10 waktu Indonesia Cibadak. Di Cibadak jamnya mundur. Di Cibadak pinter. Aku yang dipinterin soalnya. Ini jam, ya Allah, jam 12 kurang 20 menit. Sini kalau sholat duhur jam berapa? Oh 2:30. Saya dari rumah sengaja lebih awal Bu, karena muslimat ini rata-rata di mana-mana kalau pengajian sukanya molor. Tadi saya bilang, ayo kita tunjukkan nih, muslimat kudu disiplin. Jangan sampai kita pakai seragam muslimat, sholatnya seringnya terlambat. Makanya saya bilang sama pengurus, sama kepanitiaan,
Kalau banyak sambutan silakan, banyak penampilan silakan. Yang terpenting mulainya lebih awal. Kalau ngajinya begini kan enak Bu. Saya naik jam 10 lebih seperempat. Ini jam 12-nya kurang 20 menit. Kan ngajinya banyak, padat. Akhirnya ngajinya juga ada ilmu, gak cuman gugoyonan hahaha. Soalnya saya terkenalnya katanya ustazah lucu. Dari mana lucu saya? Orang begini serius sih ngomongnya. Serius banget nih sih ngomong. Dari tadi kan udah serius banget Bu. Jadi saya memang bilang, ayolah kita muslimat, kita rubah cara pengajian kita, yaitu kita lebih gasik. Yang kedua saya titip pesan, kalau mau narik sodako kayak tadi tuh kan lebih tertata ya Bu ya. Jenengan juga tahu, oh ini saya mau sodako nih buat anak yatim nih. Jadi akhirnya akadnya jelas. Jadi besok-besok lagi kalau mau ada tarikan infak sodako dan ternyata mubalehonya memang ceramah dikasih waktu jam 10 sampai jam 12, berarti kan waktunya panjang tuh. Bisa buat narik supaya dipimpin sholawat, saling mendoakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini jam 12 kurang seperempat. Insya Allah tos cukupnya Bu. Tos cukupnya Bu. Belum? Jen manusia itu langkah cukup ya Bu. Tapi mohon maaf, memang dari awal saya bilang bahwa hari ini pun banyak keluarga Muhammadiyah, keluarga Persis ikut ngaji. Betul Pak Bu? Ikut mendukung kegiatan kita acara muslimat luar biasa. Baru kali ini loh di Jawa Barat seguyup rukun ini antara Muhammadiyah, Persis dan NU. Tepuk tangan dulu dong buat muslimat kita yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi. Maka mudah-mudahan pengajian ini. Sebentar Ibu berdiri mau pada kemana? Oh kepanasan ya. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah deui. Jangan pulang hula Ibu. Kita nunggu doa yang nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Saya belum mampu untuk memimpin doa. Yang pertama saya santri, yang kedua santri itu tugasnya tabarukan sama Kiai. Jadi sumangga doa akan diimami langsung oleh Bapak Kiai. Yang pertama Bapak Bupati yang mewakili dari keluarga besar asisten Bupati. Dan terima kasih Pak Forkom-Tincam, Bapak Camat sareng Ibu Pak Kuwu sareng Ibu. Terima kasih telah mau mendukung keluarga besar. Oh ya, Pak Marcel yang manggut-manggut lagi nungguin saya ngucap Pak Marcel. Pak Marcel juga, Bapak Ibu anggota DPRD ataupun Alhamdulillah Romo Kiai yang hadir langsung untuk saling mendoakan pengajian hari ini. Setelah doa usai mudah-mudahan kita pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, husnul khatimah pungkasan yuswa. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Kepada Bapak Rois Surya diminta untuk memimpin doa. Sekali lagi kepada Bapak Rois Surya dimohon untuk memimpin doa.